Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, tim kampanye Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD kompak mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu. Tim nasional atau Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, dalam konferensi pers di Rumah Perubahan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2024 mencatat sejumlah dugaan kecurangan dan korupsi menjelang pemilu Februari mendatang. Kapten Timnas Pemenangan Amin, Muhammad Syaugi mencontohkan praktek kecurangan saat pembagian bansos oleh Presiden Jokowi dengan poster capres tertentu. Dan berikut pernyataan Syaugi selengkapnya. Dalam hitungan hari, tahapan pemilu 2024 akan sampai pada tahapan krusial, yaitu pemungutan suara. Sayangnya jelang tahapan menentukan tersebut, terjadi beberapa praktek kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi. Baru-baru ini, misalnya, terjadi pembagian bansos di beberapa wilayah yang menggunakan dana APBN, tetapi terdapat logo paslon tertentu dalam paket tersebut. Selain itu, di salah satu daerah, bansos dibagikan langsung oleh seorang pemimpin negara di depan baliho besar salah satu paslon. Pembagian bansos ini sengaja digeber menjelang pemilu, seiring dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial di tahun 2024 yaitu sebesar 496,8 triliun. Selain masalah pembagian bansos, Syaugi juga membeberkan indikasi kecurangan lainnya, yaitu para kepala desa yang diikutsertakan untuk berperan aktif memenangkan paslon tertentu. Padahal mereka aparatur sipil negara yang mestinya netral. Timnas Amin berharap semua pihak melakukan pengawasan atas adanya indikasi kecurangan, terutama Bawaslu. Sementara itu, di tempat terpisah, TPN Ganjar Mahfud juga memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta Rabu 17 Januari 2024 soal dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan salah satu paslon. Deputi Bidang Hukum TPN Todung Mulya Lubis menyatakan menerima rekaman info para guru PGRI akan diangkat menjadi PNS jika paslon tertentu menang. Ada juga Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang sekaligus menjabat sebagai Sekjen PGRI mengarahkan para guru dan kepala sekolah untuk memilih Prabowo Gibran. Termasuk rekaman pembicaraan diduga pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mengarahkan agar dana desa dipakai untuk pemenangan paslon Capres-Cawapres nomor urut 02. Dan berikut penjelasan tim pemenangan Ganjar Mahfud selengkapnya. Kita sudah membaca di media banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi di beberapa tempat. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu, khususnya paslon nomor 2. Karena kalau kita melihat, saudara-saudara, apa yang terjadi di Kabupaten Batubara di Sumatera Utara, itu kita melihat percakapan antara beberapa pejabat setempat, ya, apakah itu kepala kejaksaan, ya, pihak Dandim, ya, kemudian juga pihak kepolisian, ya, yang meminta kepada warganya, ya, untuk memilih paslon nomor 2. Nah, ini terbuka banyak sekali video yang viral di media. Saya mengetahui bahwa memang ada bantahan terhadap itu beberapa hari kemudian setelah kita mengumumkan itu di Medan. Tapi kan video ini sudah viral di mana-mana dan ini bisa mempengaruhi, mengubah mindset seseorang. Jadi ada impact-nya terhadap perilaku pemilih. Belum ada konfirmasi dari kubu Prabowo Gibran maupun dari Presiden Joko Widodo mengenai dugaan pelanggaran kampanye dan korupsi menjelang pemilu 2024. Wah bener-bener kompak ya ternyata paslon 1 dan 3 nih sama-sama merasa dicurangi. Dan kalau memang benar dicurangi ya parah sih. Tapi kumpulkan dulu nih bukti-buktinya ya supaya tidak jadi fitnah. Bukannya membenarkan sejumlah kejadian yang diduga sebuah kecurangan ya, tapi kan ini lagi musim kampanye ya, siapa tahu ada pihak tertentu yang ingin menjatuhkan paslon tertentu. Dalam hal ini adalah paslon 2. Jadi memang di sini semua pihak terutama Bawaslu ya bertugas untuk turut mengawasi jalannya kampanye
kampanye dan juga pemilu nanti di 14 Februari, bahkan hingga ada atau tidaknya politik uang atau korupsi selama masa pemilu ini ya. Jangan lupa juga nih sanksi yang tegas bagi oknum yang mendukung tindak kecurangan selama masa pemilu. Dan yang terpenting dari semua ini adalah respon dari kubu Paslon 2 dan juga Presiden Jokowi terkait dugaan kecurangan ini. Berita kedua, kampanye gencar Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mulai dipersoalkan. Pasalnya, Gibran masih memiliki tanggung jawab sebagai wali kota Solo. DPRD Solo melayangkan kritik ke Gibran yang sering mengajukan cuti kampanye, padahal masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yang terjadi saat ini, Gibran sering mengajukan cuti kampanye berkeliling antar provinsi di Indonesia, padahal Gibran pernah menyebut kota Solo masih banyak pekerjaan rumah, kata Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Rianto. Ia mencontohkan masih banyaknya PR yang belum diselesaikan Gibran, antara lain angka stunting yang semakin naik, sekolah negeri yang kehilangan murid, sehingga terpaksa di regrouping, termasuk masyarakat yang mengeluh karena kartu Indonesia Sehatnya mati. Jadi untuk KIS ini banyak yang kasus mereka ditolak oleh rumah sakit karena KISnya mati. Masyarakat yang mestinya berobat dengan di cover BPJS, APBN atau APBD menjadi tidak bisa, kata Sugeng. Ia juga menyoroti 17 proyek pembangunan di kota Solo yang molor. Proyek itu diantaranya revitalisasi Taman Balekambang, Keraton Surakarta, dan Elevate Rail atau rel layang di Simpang 7 Joglo. Kritikan juga datang dari Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo, yang menurutnya Gibran yang sering mengambil cuti kampanye bisa berpengaruh jika ada kondisi darurat yang butuh segera untuk mengambil keputusan. Saya kira ini yang berpengaruh karena mau bagaimanapun setiap kebijakan berada di tangan pimpinan, kata politikus PDIP ini. Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, menanggapi kritik yang dilayangkan DPRD Solo kepada Gibran Rakabuming Raka. Dasko mengaku heran dengan kritik dari DPRD Solo ini sebab menurutnya Gibran mengajukan cuti ini sudah sesuai ketentuan. Ya, itu kan sudah ada aturan dan mekanismenya mengenai masalah kampanye dan cuti kampanye, kata Dasko di gedung DPR Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI ini meminta DPRD Solo tidak mempolitisasi masalah cuti kampanye Gibran, terlebih masa kampanye tinggal 29 hari lagi. Saya pikir soal-soal seperti ini jangan terlalu juga dipolitisasi, pemilu kita kan cuma tinggal 29 hari lagi, tutup politikus Gerindra itu. Gibran menjadi wali kota Solo sejak Februari 2021. Setelah 2,5 tahun menduduki jabatan, putra Presiden Jokowi ini meloncat ke arena Pilpres 2024 dengan menggandeng Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang dikalahkan ayahnya pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jadi gimana ini DPRD Solo maunya? Gibran nggak boleh cuti, harusnya masuk terus karena tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo, atau secara tidak langsung Gibran ini suruh mengundurkan diri saja jika memang mau lebih fokus jadi cawapres, atau nggak setuju nih sebenarnya Gibran jadi cawapres. Jadi gimana nih maunya DPRD Solo? Karena kalau balik ke peraturan terkait cuti ini kan memang sudah ada ya ketentuannya. Presiden Jokowi ini sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 53 tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama masa kampanye pemilu 2024. Aturan ini juga mengatur alur pengajuan cuti menteri atau kepala daerah yang maju dalam Pilpres 2024. Jadi ya ini intinya komunikasi aja sih ya. Coba DPRD Solo ini jalin komunikasi lagi dengan Gibran, begitu juga Mas Gibran nih di sela-sela kampanye mungkin bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai wali kota Solo dengan baik, karena ternyata banyak juga itu ya kerjaan atau tanggung jawab Gibran sebagai wali kota Solo yang belum terselesaikan. Kita ke berita ketiga, ramalan ekonom senior Faisal Basri tentang potensi utang pemerintah menggunung hingga 16.000 triliun rupiah jika Prabowo terpilih menjadi presiden 2024-2029 buru-buru dibantah kubu 02. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Drajat H. Wibowo menilai Faisal Basri yang juga pendiri Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, dan Partai Amanat Nasional PAN itu menunjukkan pesimisme yang kebablasan. Drajat menyebut prediksi Faisal sangatlah tidak benar, bahkan kalau terpilih, Prabowo Gibran siap menggenjot penerimaan negara dari sumber-sumber penerimaan yang luput dari perhatian. Namun Drajat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sumber penerimaan yang luput dari perhatian itu.
Saya belum mengungkapkan semuanya sekarang, kata Derajat. Tetapi Derajat mengatakan ada 2 sumber penerimaan dan pembiayaan yang pernah disampaikannya ke publik, yaitu hak negara dari kasus-kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkrach. Ternyata menurut kalkulator Derajat angkanya lumayan gede. Beberapa tahun lalu nilainya di atas 90 triliun rupiah. Sekarang pasti sudah naik lagi, ungkap Derajat. Selain itu, mantan anggota DPR asal PAN ini mengklaim perubahan sebuah peraturan akan berpotensi menambah isi berangkas negara sebesar 116,4 triliun rupiah. Sebelumnya, dalam acara Political Economic Outlook 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu Faisal Basri melontarkan ramalan yang cukup mengerikan, yaitu tadi, jika Prabowo menjadi presiden maka utang pemerintah akan membludak menjadi 16.000 triliun rupiah. Alasannya, saat ini Presiden Jokowi saja sudah menumpuk utang lebih dari 8.000 triliun rupiah. Data Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah pada November 2023 mencetak rekor tertinggi, yakni 8.041 triliun rupiah. Kalau kebijakan Jokowi dilanjutkan sama Prabowo dan Gibran, bisa 16 kuadriliun rupiah utang Indonesia 5 tahun ini karena enggak kerja keras, kata Faisal Basri. Wele, mau percaya atau tidak ini memang baru analisa, tapi kan yang menyampaikan ekonom senior ya. Tapi ya semoga deh nggak kejadian ya, utang menumpuk sampai 16.000 triliun rupiah. Itu wow banget ya angkanya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia juga jadi khawatir ya Indonesia ketergantungan utang. Terlepas itu untuk kebijakan atau apa, tapi ya negara itu tidak berpikir atau gimana ya. Karena yang membayar utang itu kan bukan mereka nih para pejabat, melainkan juga generasi muda yang harus menanggung kerusakan di Indonesia. Jadi jangan sampai rezimnya Jokowi ini mewariskan beban yang amat berat buat generasi muda. Ya kan? Coba nih, generasi muda kawan inilah gimana nih komentarnya? Tulis ya di kolom komentar. Kita ke berita keempat, seorang calon anggota legislatif di Bondowoso, Jawa Timur rela menjual ginjal untuk membiayai kebutuhan kampanye di pemilu 2024. Ia adalah Ervin Dewi Sudanto, caleg PAN nomor urut 9 untuk DPRD Bondowoso yang maju di Dapil 1 Kecamatan Kota Tenggarang dan Wonosari. Ervin mengaku nekat maju sebagai caleg meski memiliki dana terbatas lantaran melihat kondisi demokrasi yang memprihatinkan. Langkah ini terpaksa saya lakukan sebab saya melihat kondisi demokrasi di Indonesia saat ini memprihatinkan, ungkap Ervin. Ervin menjual ginjal dengan cara door to door atau menawarkan kepada warga yang ditemui. Aplikasi pesan singkat juga ia pakai untuk menawarkan ginjal kepada kenalan-kenalannya. Namun belum ada yang berminat membeli ginjalnya. Ervin mengaku sudah mencari tahu biaya yang dibutuhkan agar bisa mengamankan 1 kursi DPRD Bondowoso. Ia menggali informasi dari anggota dewan yang mendapat kursi di pemilu 2019 lalu. Menurutnya, seorang caleg perlu memiliki uang sebesar 300 juta rupiah untuk kepentingan kampanye. Dana itu mencakup pembuatan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, poster, dan sejenisnya hingga penggalangan suara. Menurutnya, warga hanya akan memilih caleg yang memberikan uang. Atas dasar itulah, ia butuh uang bukan hanya untuk pemasangan spanduk tetapi juga dibagikan kepada warga. Konstituen itu sekarang sudah pintar-pintar. Kalau hanya janji tapi tak ada uangnya tak akan dipilih. Saya sudah turun ke masyarakat minimal butuh 50.000 rupiah untuk dapat 1 suara, kata Ervin yang juga mantan kepala desa itu. Aksi Ervin jual ginjal demi nyalek ini viral dan mendapat banyak komentar nih dari netizen. Seperti diungkap pemilik akun Dea Andrea di media Twitter X, logikanya nggak jalan kok, jadi caleg. Nanti rakyat suruh jual ginjal juga buat bayar utang negara. Sementara Fahri Muhammad menulis, kasihan caleg begini suka dimanfaatin orang lain, dikasih makan egonya. Ayo Pak nyalek, Bapak itu populer, pasti menang, banyak yang suka sama Bapak. Nggak punya duit mah gampang itu, bisa jual ginjal juga Pak. Nanti bisa balik modal juga habis pemilu. Caleg enggak, ginjal hilang, iya. Gitu ya kira-kira ya. Sedangkan Ami TSF mengatakan, jual ginjal 500 juta, dipakai dana nyalek 400 juta, kepilih caleg, korupsi, beli ginjal baru 500 juta, problem solve. Bisa gitu ya. Walah, kalau belum mampu nyalek ya nggak usah nyalek toh Pak.
Setuju sih dengan komentar netizen ya. Takutnya kalau sudah diawali jual-jual ginjal begini, nantinya kalau terpilih jadi caleg nggak menutup kemungkinan menghalalkan segala cara, kurang dana, korupsi ya kan. Hati-hati juga ya Pak Ervin, ini benar deh, jangan kemakan omongan orang. Bapak kasih Rp50.000 per orang juga belum tentu itu orang pilih Bapak. Caleg-caleg lain juga bisa jadi kasih juga Pak. Jangan deh jual ginjal, iya kalau kepilih bener. Nah kalau gagal, hidup dengan satu ginjal emang udah siap Bapak dengan resiko-resiko kesehatan yang mungkin terjadi. Jadi coba Pak, pikirkan solusi yang lebih bijak lagi. Kampanye yang sehat Pak. Kita sampai di informasi terakhir atau di berita kelima, tidak penting tapi menggemaskan, tentunya khas inilah berita. Wali Kota Medan Bobi Nasution menjelaskan soal video joget gemoy ala Prabowo Subianto yang dilakukannya bersama sang istri Kahiyang Ayu. Ia mengatakan ia bukan aparatur sipil negara atau ASN sehingga tak masalah menunjukkan kegiatan politiknya. Saya rasa teman-teman paham, saya ini bukan ASN, beda, saya bukan PNS, jabatan saya ini enggak kayak di sebelah-sebelah atau ASN. Saya ini mereka pensiunnya ada mungkin beberapa puluh tahun lagi. Saya tahun ini pensiun, kata Bobi di Medan pada Rabu 17 Januari 2024. Menurut menantu Presiden Joko Widodo itu, jabatan yang diembannya sebagai wali kota Medan merupakan jabatan politis. Bobi pun mengakui video joget gemoy yang ia unggah merupakan kampanye. Jabatan saya cuma 5 tahun dari 2021. Jadi tahun ini saya selesai. Jabatan ini teman-teman juga tahu ya, ini jabatan politis, tutur Bobi. Nah, buat kalian yang belum melihat joget gemoy ala Bobi dan Kahiyang, berikut kami putarkan. Oke gas, tambah 2 torang gas. Nah, gimana nih menurut kawan inilah jogetannya Bobi dan Kahiyang? Boleh tulis di kolom komentar ya. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya, tentunya dengan informasi yang lebih menarik dan viral juga kontroversial. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restu Wulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.